Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ulfina Rizka, saya dari kelas 11A. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi mengenai tabligh, dakwah, dan khutbah. Selamat menyaksikan. Nah, pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam juga mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu. Apalagi Allah sudah memberikan kita predikat sebagai khairu ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan paling depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Lalu, pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain lebih rinci. Lalu, khutbah, kata ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Lalu, menurut istilah, berarti ceramah kepada orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan angka keabsahan dan kesunahan dalam Islam. Lalu, tabligh berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan dengan lisan. Menurut istilah, menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu atau lebih orang Islam untuk diketahui dan diamalkan isinya. Lalu yang terakhir ada dakwah, berasal dari bahasa Arab yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak kepada suatu hal. Menurut istilah adalah kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Bukan hanya ceramah tetapi juga aksi sosial yang nyata seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan sebagainya. Nah, saya sudah memberikan definisi khutbah, tabligh, dan dakwah berdasarkan apa yang sudah saya pahami. Selanjutnya, ada fungsi dan kedudukan masing-masing, yaitu khutbah merupakan bagian dari aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan, karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Lalu yang kedua ada tabligh yang merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lalu, dakwah salah satu kewajiban umat Islam, yaitu Rasulullah tetap selalu menganjurkan agar kita berdakwah dengan kebaikan dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Adapun yang menjadi ketentuan khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat khotib. Syarat ini meliputi Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Lalu rukun khutbah yaitu membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca salawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta berdoa pada khutbah kedua. Sedangkan ketentuan tabligh yaitu syarat seorang mubalik. Syarat itu meliputi beragama Islam, balik, berakal sehat, serta mendalami ajaran agama Islam. Etika dalam menyampaikan tabligh atau dakwah meliputi yang pertama, bersikap lemah lembut dan tidak kasar, tidak merusak. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang cukup kuat dan jelas. Lalu yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Serta yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan ketentuan dakwah adalah syarat seorang dai yang meliputi beragama Islam, balik, berakal sehat, dan mendalami ajaran agama Islam. Lalu etika dalam berdakwah yaitu melaksanakan dengan nikmat, yakni ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah juga dilakukan dengan nasihat yang baik dan memberi contoh dengan diskusi atau pertukaran pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Lalu, saya akan menampilkan cuplikan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai tabligh dan dakwah. Selamat menyaksikan. Ketentuan Lihat guys, Elvina lagi berkumpul deh di depan, lagi berdakwah, masya Allah, tabarakallah, lagi berdakwah di depan sana. Kalian penghuni surga.
hilang. Contoh yang batalkan pahala puasa. Hah? Berkata kasar. Orang khawas itu di samping menahan lapar dan